Selamat pagi para hadirin semua. Kita kembali lagi dalam acara podcast kita kali ini, Hipno Talk, bersama salah satu learners di Apple Developer Academy, Darren Torres. Oke, boleh sebelumnya perkenalkan diri dulu untuk abang kita, Darren. Ya mungkin perkenalin guys, nama gue Darren, gue di Apple Academy Power Studio. Gue di sini mungkin role-nya kebanyakan ngoding, udah dari awal juga ngoding gitu. Ini gitu sih. Oke, kalau boleh tahu bisa diceritain nggak sih bang awal mula perjalanannya untuk masuk ke dalam Apple Developer Academy ini seperti apa? Awal mulai ini mulai dari mana nih? Dari motivasinya dulu deh, boleh. Motivasinya ya? Motivasinya mungkin karena sebelumnya gue juga jurusan computer science ya, jadi kan tertarik gitu ya dengan dengar ada Apple itu buka akademi dan itu tuh menarik banget gitu kan. Udah jelas ya yang ada itu Apple, terus kayak lu bisa belajar di situ, kayak denger-denger juga di dalamnya itu bakal ada project banyak gitu. Oke, denger-denger Darren ini baru saja menyelesaikan project challenge-nya ini ya. Dan bisa diceritain nggak sih bang, apa aja sih project singkat yang baru saja diselesaikan, gimana app-nya dan tujuannya apa gitu? Oke, mungkin untuk project terakhir gue ya. Nah, project terakhir gue sendiri di akademi itu kemarin selama 1 bulan terakhir ya, artinya mengangkat tema tentang anak-anak ASD gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang belum tahu ASD itu apa, jadi ASD sendiri itu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, autistic syndrome gitu. Jadi kemarin kelompok gue buat aplikasi yang ngebantu mereka untuk berkomunikasi dengan caregiver-nya gitu. Kalau boleh tahu inspirasi pembuatan proyek ini apa sih? Kok bisa mengambil tema anak ASD itu sendiri? Sebenarnya mengenai inspirasi sendiri, ini datang dari salah satu tim gua, mungkin gak usah sebutin lah namanya ya. Nah, dia itu punya tetangga yang memang punya anak ASD gitu, dan kalau dia observasi gitu, dia ngelihat itu memang anak-anak ASD itu suka yang namanya tantrum gitu. Jadi kalau komunikasi itu sulit gitu. Nah, disitulah mulainya gitu. Menarik. Nah, dalam sebuah tim ini ya, Darren ini berperan sebagai apa sih kalau boleh tahu? Kemarin ya, Ya. kalau kemarin gue sendiri berperannya di tech ya kayak biasa, jadi ngoding gitu sih. Menarik. Nah, bisa diceritain nggak juga bagaimana proses pendekatannya, seperti brainstormingnya gimana, pencariannya apa, dan ada nggak sih kesulitan yang mungkin dihadapi dalam proses pembuatan aplikasinya itu sendiri? Oke, mungkin kalau misalkan mengenai brainstormingnya dulu ya. Kalau di sini mungkin kita brainstorming kemarin lebih ke pertama yang milih topik, udah jelas, udah dapat topiknya, makanya kita lakuin kemarin tuh banyak riset gitu mengenai mulai dari ASD-nya sendiri itu seperti apa gitu. Habis itu setelah kita ngelakuin desk riset, kita mau ngelakuin yang namanya riset langsung gitu, riset ke yang memang ya sedang mengalami gitu. Nah, kemarin sih kami sendiri itu sempat interview juga beberapa kali, cuma mungkin untuk halangannya ya karena waktunya cuma sebentar, cukup singkat gitu. Jadi kemarin kami terbatas gak bisa ke tempat-tempat terapi gitu. Berarti setiap tantangan ada challenge-nya tersendiri ya. Dan Pasti. untuk kasus ini kesulitannya adalah untuk menemukan resource-nya seperti Iya, kasus benar. sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kan dalam satu tim ini kan pasti nggak langsung kenal satu sama lain kan, pasti ada beberapa bertemu dengan orang baru, terutama dihadapi sama teman-teman baru. Nah, gimana cara saudara Darren ini bisa berkolaborasi dengan satu tim itu? Kalau mengenai itu ya, itu udah pasti sih. Kemarin juga sebenarnya sekelompok itu, jadi gue sendiri belum ada yang kenal gitu. Mungkin kenal doang gitu, tapi nggak pernah kerja bareng. Nah, terus gimana sih biar bisa mulai kerja bareng? Kalau kami kemarin itu lebih ke, ya pasti ngenalin diri dulu lah ya. Kayak kita itu posisinya apa sebenarnya. Habis itu mungkin mulai dari kemarin ada namanya kesepakatan gitu ya. Kesepakatan tuh ya udah gimana sih kelompok kita itu mau jalanin projectnya gitu. Gitu sih. Nah, dari project ini pelajaran apa sih yang paling besar yang didapati oleh saudara Darren dalam bekerja dalam lingkungan di Apple Developer Academy? Pelajaran hidup ya. Bercanda. Oke, jadi kalau udah bekerja dalam kelompok ya, mungkin ya kalau bekerja dalam kelompok kemarin ini yang paling berasa itu adalah diskusinya mungkin kali ya. Gimana sih untuk diskusi yang kayak kondusif gitu, efektif gitu. Jadi mungkin kebetulan ya kelompok kemarin sih cukup enak juga gitu, jadi diskusinya lancar gitu. Itu pelajaran banget sih gimana bisa manage tim dan sebagainya gitu. Oke,
kalau nggak salah kemarin ada exhibition ya, dan kita mendatangkan dari sisi Apple-nya sendiri, kita mendatangkan para hadirin dari luar Apple Developer Academy untuk melihat aplikasinya. Nah, apa sih yang paling berkesan dari exhibition itu? Yang paling berkesan, ini mungkin karena pengalaman pertama gue juga ada exhibition di Academy, apalagi terbuka untuk umum ya gitu ya. Mungkin kalau gue sendiri gak biasa gitu, jadi kemarin itu beneran kayak pengalaman baru gitu. Lu ngejelasin aplikasi ke orang yang ya lu nggak kenal gitu, orang dari luar gitu. Itu menarik banget ya gitu, seru gitu. Rame lagi kemarin itu. Ada feedback dari apa aja sih yang udah diberikan sama pengunjung-pengunjung? Feedback ya, kalau feedback kemarin sih kebanyakan mungkin lebih ke mungkin ya fitur-fitur yang bisa ditingkatkan gitu, fitur baru apa yang mungkin dari pengunjungnya ngelihat oh ini bisa ditambahin nih gitu, mungkin gitu. Menarik. Nah, kan udah buat aplikasi nih, ada rencana pengembangan selanjutnya nggak sih untuk proyek dari aplikasi yang udah dibuat oleh saudara Garen ini? Aplikasi yang kemarin untuk dari tim sendiri kebetulan ya untungnya memang ada rencana, mungkin nggak sampai lanjut yang bagaimana banget sebenarnya, tapi kami punya goals untuk masuk ke App Store. Menarik ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir dari saudara Darren, ada kesan dan kesan apa nggak untuk para tamu-tamu di rumah yang mungkin akan mencoba untuk daftar di Apple, dan harapan-harapan atau saran-saran untuk mereka? Mungkin ya ini promosi sedikit kali ya. Ya, boleh. Ya, mungkin kalau mereka ada yang tertarik gitu, tapi mungkin belum tertarik, mungkin ya bisa dilihat lagi gitu. Karena ini programnya menarik banget guys. Gitu. 10 bulan kita akan dikasih project yang banyak dan kalian bisa belajar banget. Di sini itu juga banyak yang memang waktu masuk kan ternyata memang belum ahli juga gitu kan. Tapi di sini kalian akan diajarin gitu dan bakal ketemu teman-teman yang hebat-hebat juga gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Darren sudah meluangkan waktunya kita berbincang di Hypno Talk ini. Dan terima kasih untuk pengunjung dan hadirin yang sudah menyaksikan video kita. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.